Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagas Haryanto, dan pada hari ini saya akan menceritakan tentang pertempuran Gettysburg dalam pertempuran Perang Saudara Amerika. Nah, sebelum kita mulai, apa ternyata yang ada di dalamnya pertempuran Gettysburg ini, kita harus tahu dulu apa itu pertempuran Gettysburg dan mengapa ini sangat signifikan di dalam Perang Saudara Amerika. Nah, ini penjelasannya. Jadi, pertemuan Gettysburg ini terjadi pada tanggal 1 sampai 3 Juli 1863. Nah, terjadi selama Perang Saudara Amerika. Nah, pertemuan ini terjadi berlangsung di kota Gettysburg Peninsula dan dilawan antara pasukan utara atau konfederasi yang dipimpin oleh Jenderal Robert E. Lee dan juga pasukan utara atau pasukan pasukan selatan atau konfederasi yang dipimpin oleh Jenderal Robert E. Lee dan juga pasukan utara atau Union yang dipimpin oleh Jenderal George G. Meade. Nah, pertempuran ini kenapa sangat signifikan? Karena pertempuran ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan paling berdarah dalam sejarah Amerika, seluruh sejarah Amerika. Tidak hanya dalam Perang Saudara Amerika, namun juga dalam sejarah Amerika secara keseluruhan. Nah, apa hasil dari perang tersebut? Perang tersebut menghasilkan bahwa pasukan Union berhasil menjaga sebuah kemenangan dalam perang ini, sehingga ini ditandai sebagai titik baliknya Perang Saudara Amerika, yang dimana selama ini sejak 1861 itu pasukan selatan konfederasi terus mendorong dan menangkal para pasukan Union. Ini mulailah sebagai titik baliknya, di mana pasukan Union pada menangkal dan mendorong balik konfederasi hingga ke selatan lagi. Nah, kenapa perang ini bisa terjadi? Kenapa pertempuran ini bisa terjadi? Mari kita lihat. Jadi pertempuran ini, prolognya adalah pada tanggal 3 Juni ini, kemenangannya Jenderal Joseph Hooker atas Jenderal Joseph Hooker di pertempuran Chancellorsville. Jenderal Robert E. Lee itu memindahkan pasukannya ke utara untuk melakukan invasi kedua ke wilayah Union. Nah, karena Hooker itu juga menuju utara, tapi ia menghindari Robert E. Lee dikarenakan kekalahannya pada yang memalukan Union di Chancellorsville. Salah, ini typo tadi. Nah, dikarenakan kekalahannya, ia berusaha menghindari Jenderal Robert E. Lee. Karena ia menghindari, Presiden Abraham Lincoln juga merasa khawatir karena tidak ada defense yang dimana menolong yang akan yang menangkal dan menahan Jenderal Robert E. Lee ini. Nah, dikarenakan itu, Hooker dibebas tugaskan pada akhir Juni. Penggantinya adalah Jenderal George Gordon Meade yang tadi disebutkan. Nah, Jenderal Robert E. Lee ini Jenderal Robert ini telah bertunggu pada tanggal 15 Juni, tiga korps tentaranya Early itu menyeberangi Sungai Potomac. Pada tanggal 20 Juni, mereka sampailah di Sungai Susquehanna di Peninsula. Nah, dari seorang mata-matanya Robert E. Lee, yaitu Jenderal Jeb Stuart, ia mendapatkan informasi bahwa Jenderal George Gordon Meade atau Jenderal Meade itu sebenarnya sangat dekat, yang dimana dekat dengan dia, sehingga oleh karena itu Jenderal Robert E. Lee memanfaatkan jalan-jalan utama dan menemui pusat kota, sehingga Robert E. Lee memerintahkan pasukannya menuju ke Gettysburg. Nah, baru kita masuk kepada pertempurannya. Nah, di hari pertama, yaitu tanggal 1 Juli 1863, pada pagi sekali, divisinya konfederasi yang di bawah pimpinannya Jenderal Henry Herd itu berbaris sedang berjalan menuju Gettysburg untuk untuk mengambil perbekalan secara paksa. Nah, karena ini dalam pertempuran yang tidak direncanai, ia bertemulah dengan kavaleri Union. Nah, terjadilah peperangan yang tidak direncanakan. Nah, dalam peperangan ini, mereka berperang hingga masuk ke dalam kota Gettysburg, sehingga Jenderal John Buford itu mencoba memperlambat gerakan maju konfederasi sampai datangnya Korps Union 1 dan Union 11 di bawah pimpinannya Mayor Jenderal George F. Reynolds. Nah, tapi sayangnya Jenderal Reynolds ini terbunuh dalam aksi. Nah, segera bala bantuan
Konfederasi di bawah Jenderal A.P. Hill dan Roosevelt itu mencapai lokasi juga. Dan saat menjelang sore, para pasukannya ini sudah keluar dari Gettysburg dan mengelilingi di bagian selatan Gettysburg perbukitan-perbukitannya. Sehingga membentengilah perbukitan-perbukitannya selatan. Nah, lanjutlah ke hari kedua. Pada hari kedua ini, Union ini mencoba mempertahankan perbukitan-perbukitan yang ada di selatannya Gettysburg agar tidak diambillah dengan Konfederasi. Nah, Konfederasi ini mencoba untuk menangkal Union dari sampingnya mereka melalui Devil's Den atau Little Round Rock. Nah, Little Round Rock. Tapi karena dengan mereka sudah hampir masuk, tapi dengan secara pasrah, para Union memadamkan daerah itu dengan pasukan-pasukan dan menangkalnya balik menggunakan lari bayonet menurun bawah, dan sehingga Konfederasi pun balik ke belakang dan tetaplah terjadi perperangan untuk mempertahankan bukit itu Union. Dan terjadi juga itu di dalam bagian selatan atau bagian kirinya. Nah, di bagian kanan pun, di bagian kiri perbukitan. Nah, di bagian kanan perbukitan itu terjadi juga perperangan yang terjadi di East Cemetery Hill dan Copp's Hill. Nah, walaupun ini pun menjadi serangan besar-besaran, Konfederasi walaupun dapat kekuatan dalam kedua ujung garis pertahanan mereka, tapi para pembela Union itu dapat memegang dan menahankan posisinya secara kuat sampai malam. Pada hari ketiga, hari terakhirnya, Jenderal Robert E. Lee percaya bahwa ia merasa pasukan atau musuhnya dia ini, pasukan Union, itu sudah melemah. Sehingga Jenderal Robert E. Lee ini memerintahkan untuk melakukan serangan besar-besaran di titik tengah yang dimana ia merasa tidak terlalu dipadatkan dengan pasukan. Nah, untuk menghindari agar tidak ketahuan, agar tidak terlalu fokus lah disebutnya itu pasukan Unionnya, ia melakukan sebuah perperangan di bagian bawah juga, yang itu di Devil's Den tadi, sehingga bagian tengahnya ini agar lebih mudah untuk menangkalnya karena tidak terlalu padat musuh. Tapi Jenderal George Meade itu sudah memikirkan ini, dan ia sudah menebak apa yang akan dilakukan oleh Jenderal Robert E. Lee, sehingga Robert E. Lee saat muncul di daerah tengah-tengahnya itu, ia maju, ia tidak menyadari bahwa Jenderal George Meade atau General Meade itu sudah siap untuk menangkalnya, dan sehingga terjadilah sebuah serangan yang gagal, sangat amat gagal. Nah, ini adalah petanya pada hari pertama. Dari pertama diperjelaskan bahwa para pasukan Union kabur ke dalam kota Gettysburg dengan pasukan Konfederasi mendorongnya dari segala sisi sini dan sisi sini. Dan pada hari kedua terjadi peperangan di bagian bawah, yaitu di Devil's Den dan Little Round Top, untuk mengambil posisinya, tetapi karena terjadilah cavalry bayonet, ia tidak bisa menangkalnya Konfederasi, dan sehingga jatuh kembali pada posisi. Dan terjadi juga di daerah Copp's Hill ini, yang dimana seperti kelihatannya garisnya itu lebih mencukupi untuk para Konfederasi, tapi pada akhirnya pasukan Union dapat menahan garis tersebut. Nah, pada hari ketiga seperti yang dibicarakan, ini menunjukkan bahwa Jenderal Robert E. Lee merencanakan perperangan yang besar-besaran, serangan yang besar-besaran pada titik tersebut. Tapi walaupun itu, Jenderal Meade telah memikirkan strategi ini, dan sehingga dapat menangkalnya kembali hingga jatuh dan ia kabur. Pasukannya kabur dan melarikan diri kembali ke bagian belakang. Nah, apa akibat dari perperangan ini? Perperangan Gettysburg itu menghasilkan sebuah kemenangan untuk pasukan Persatuan Amerika, yang dimana setiap sisi pun kehilangan sekitar kurang lebih 51.000 tentara, yang dimana cukup banyak,
yang diantaranya ada yang menghilang, gugur, maupun kabur. Nah, Jenderal Robert E. Lee ini mengundurkan diri dan kabur melalui ke arah selatan dari kota Gettysburg pada tanggal 4, yang dimana hujan deras sehingga susah melihatnya. Nah, Presiden Lincoln ini berharap bahwa kemenangannya di Gettysburg ini ia dapat mencegat tentara konfederasi ini yang sedang berkabur dan memaksa mereka untuk mengakhiri perangnya dengan cepat, dengan Jenderal George Meade yang memimpin mereka dan mencegatnya mereka. Tapi Jenderal Meade ini tidak melanjutkan operasi tersebut. Dan saat Presiden Lincoln pun mendengar bahwa batalnya operasi tersebut, ia merasa cukup kecewa, dan perang saudara pun berlanjut hingga 1865 dan akhir pun. Nah, sepertinya itu saja dari penjelasan tentang pertempuran Gettysburg ini. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan untuk yang para penonton. Dan maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan percakapan, ataupun saya kurang ada kurang materi, mohon minta maafnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.